Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Darmawan ya dari Belanja Saham Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih pada teman-teman semua yang tetap setia di YouTube channel BSS ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat ya, menjadi pengetahuan yang baru bagi teman-teman semuanya. Oke, baik. Untuk malam ini saya akan mencoba mereview beberapa sekuritas yang memang saya pergunakan sendiri gitu ya. Jadi nanti saya berikan enaknya bagaimana sih gitu, tidak enaknya bagaimana sih ketika menggunakan sekuritas-sekuritas ini. Barangkali ini bisa jadi masukan buat teman-teman semua ketika memang ingin berpindah sekuritas gitu ya. Barangkali untuk saat ini teman-teman memakai sekuritas A kurang ini ya, jadi kurang greget gitu ya, kurang puas dalam artian seperti itu ya mungkin dengan melihat video ini nanti teman-teman bisa menjadi terpikirkan ingin pindah sekuritas ya. Kebetulan saya menggunakan 4 sekuritas saat ini ya. Ada Neohots dari Mirai, kemudian ada MNC Trade dari MNC, kemudian ada MOS dari Mandiri Sekuritas, kemudian ada RHB Sekuritas. Semuanya saya pakai setiap waktu menggunakan handphone gitu ya. Jadi barangkali yang memang kita kegiatan sehari-harinya di luar rumah gitu ya, di lapangan, dan memang tidak di depan desktop ataupun PC atau laptop ya, ini bisa menjadi masukan, ini bisa menjadi pilihan buat kita supaya memang kita masih terus, supaya kita bisa tetap aktif untuk trading ya. Ini menggunakan handphone. Oke, kita langsung aja ya. Kita akan mulai dari Neohots Mirai. Saya login dulu ya teman-teman. Ditunggu ya. Oke teman-teman, kita udah masuk ya. Kita udah login di Neohots Mirai ini. Ini untuk tampilan home-nya, untuk tampilan depannya ya. Nah ini kalau menurut saya sih untuk versi handphone ya segini udah cukup informatif ya. Kita bisa ngelihat indeks IHSG, kemudian indeks lainnya juga. Ini ada indeks Amerika ya. Kita bisa ngelihat, kemudian ada currency juga di sini. Nah, ketika kita menggunakan mobile, paling yang kita butuhkan itu di sini ada yang di paling bawah ya. Saya sih cukup menggunakan stock order atau di stock price ya. Kemudian ada chart, cuman 3 pilihan ini aja itu udah cukup. Ya, ini untuk pemilihan kita melakukan sell or buy atau kita melihat informasi yang lainnya. Kita ke stock order dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat tampilannya itu di depan ketika kita akan melakukan sell or buy ya. Kita di sini kan ada max limit buy, kemudian ada max cash buy ya. Di sini berarti ketika kita klik max limit itu adalah trading limit kita teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya 10 juta, maka teman-teman bisa sekitar, kalau di Mirai itu kalau margin itu bisa 2 kalinya ya, bisa 20 juta gitu ya. Jadi bisa lebih daripada cash yang dimiliki ya. Nah kalau misalkan max cash buy itu maksimal cash yang kita punya ya teman-teman. Kalau misalkan punya 10 juta ya 10 juta yang bisa kita tradingkan. Nah ketika kita eksekusi, kita tinggal klik max limit, itu nanti sudah muncul ya berapa lot yang memang trading limit kita. Kalau misalkan mau hanya cash saja, teman-teman tinggal klik max cash saja di sini. Jadi kita enaknya di Mirai ini ketika kita melakukan jual beli itu kita tidak perlu memasukkan PIN lagi ataupun password lagi gitu ya. Jadi ini enak sekali untuk kita melakukan fast trade atau kita scalping ya. Jadi ini kita tinggal klik max limit atau max cash, kemudian kita buy langsung, itu nanti masuk di antrian ya gitu kalau misalkan teman-teman ngantri. Tapi kalau misalkan ada ya langsung beli, itu langsung muncul di portofolio teman-teman di sini ya. Di portofolio ini portofolio. Nah, kemudian untuk sell-nya, kita bisa satu klik doang nih di sini di max sell. Nanti yang kita punya, misalkan tadi kita beli 10 lot gitu ya, semuanya langsung muncul di sini. Kita tinggal pilih aja mau harga berapa, tinggal klik aja ya. Nanti ini harganya berubah, price-nya berubah, kita tinggal klik aja. Kemudian nanti jumlah lotnya mau berapa. Setelah kita tadi klik semua ini, kalau max sell berarti semuanya ketarik ya.
yang kita punya semuanya ketarik. Tapi kalau misalkan kita mau jualnya cukup setengahnya ataupun berapa ya itu bisa juga. Kemudian tinggal klik sell, oke, udah semuanya nanti langsung ke eksekusi. Nah ini ada yang amend atau withdraw ya. Jadi kalau misalkan kita beli tapi barang kita belum dapat gitu ya, biasanya muncul di sini di antrian. Misalkan kita beli di harga bid tapi kita belum punya barang nih, belum dapat barangnya, pasti muncul di sini. Ataupun memang di sini tujuannya ketika kita mau mengganti harga atau malah nggak jadi gitu ya, ketika kita beli nggak jadi nih belinya, ya udah teman-teman tinggal klik barangnya, nanti mau amend atau mau withdraw itu tinggal pilih saja, bebas. Kalau amend kan ganti harga paling ya, pengen ganti harga karena memang harga yang kita beli terlalu murah nih, kita pengen naikkan harganya, ya udah teman-teman amend sendiri seperti itu. Ini kemudian order list, ini rincian dari eksekusi yang kita lakukan ya. Jadi mau yang sudah match ataupun yang masih sending dalam antrian ataupun yang segala macamnya di sini ada ya. Ini untuk di stock order cuman segini. Nah kemudian untuk di stock price ini lebih informatif sekali. Karena di sini kita bisa melihat di sini ada beberapa menu ya. Ini ada menu di price gitu ya. Kita lihat di menu di price ini kita bisa ngelihat top sell-nya siapa, top buy-nya siapa, dengan jumlah lot pembelian berapa, jumlah lot sell-nya berapa. Kemudian ini juga bisa ngelihat beberapa papan harga di atas harga offer ataupun misalkan yang di bawah di harga bid. Kemudian ini jumlah lot yang ada di setiap harga itu ya. Kemudian batas atas high-nya berapa, batas bawah low-nya berapa, ketika opening berapa, high berapa, kemudian nanti close-nya berapa. Ini bisa kita dapatkan. Nah ini untuk news, ini news daripada saham itu sendiri. Di sini kan kita pakai PTBA, jadi semua saham yang berkaitan dengan PTBA. Kemudian ini untuk chart-nya, nah ini dari segi chart ini menurut saya sih nomor 1 gitu ya. Karena ini tampilannya itu sangat luas ya, maksudnya di sini sangat, kita ketika buka chart itu jelas gitu ya. Nah di sini juga kita untuk memakai, misalkan jika kita hobi ngegaris nih, tarik garis, bikin trend line ataupun line horizontal gitu ya, itu enak. Ataupun memang misalkan mau Fibonacci segala macam, tarik garis di sini ada. Ini ya, ada horizontal, ada diagonal. Kemudian kita mau bikin trend line ya, kemudian kita mau Fibonacci, itu ada seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa memakai indikator-indikator yang disediakan di sini sangat komplit. Kalau menurut saya sangat komplit. Kita tinggal mencari aja indikator yang memang cocok dengan kita mau pakai apa. Ini indikatornya banyak nih. Ada signal indikator setting, kemudian ada bull and bear setting gitu ya. Jadi indikator bullish, indikator bearish ini bisa didapatkan di sini ya. Banyak sekali indikatornya di sini teman-teman. Ini signal, ini indikatornya yang sebelahnya. Overlay indikator setting, ada moving average, Bollinger Band, box, segala macamnya ke bawah ada. Kemudian ini ada sub area indikator setting juga banyak. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana gitu, yang nggak perlu semuanya diklik, nantinya pusing. Nah ini screennya juga bisa diganti ya. Skinnya bisa berwarna putih ataupun memang berwarna hitam ya. Jadi bisa ganti ini chart tipenya mau pakai candle line atau bar ya bebas. Gimana sukanya teman-teman aja ini mah. Oke. Itu untuk yang di stock price ya, ada di chart. Kemudian ini ada daily ya, ini pergerakan harian saham PTBA ini dari tanggal ke tanggal ya, dari bulan ke bulan. Ini pergerakannya secara daily, weekly ataupun bulanan. Kemudian ini ada financial statement ya, jadi kinerja perusahaan itu bisa kita dapatkan juga meskipun kita hanya menggunakan handphone ya. Kita bisa ngelihat PBP-nya berapa, kemudian net income-nya berapa, EPS-nya berapa. Kita juga bisa ngelihat secara tahunan ataupun kuartalan di tahun-tahun tertentu, itu kita bisa ngelihat, bisa kita dapatkan. Kemudian ini transaksi harian, kemudian ada juga broker summary di sini ya. Kita bisa ngelihat top buy-nya siapa, top sell-nya siapa, jumlah lot pembeliannya berapa gitu, jumlah lot sell-nya berapa gitu. Kemudian ini trader book-nya. Selain itu ada technical-nya juga. Technical-nya yang udah disediakan, yang bersifat default-nya menurut Mirai itu sendiri, ada RSI, stokastik, MACD dan segala macamnya di sini ada ya. Di sini juga bisa kelihatan apakah memang dia strong buy, strong sell atau waktunya sell, waktunya buy gitu. Karena ini kebanyakan indikator
jadi bingung ya, yang ini katanya buy tapi ini sell, yang lainnya strong sell. Ya jadi makanya pergunakanlah indikatornya yang memang menurut kita cocok aja, pas gitu ya. Ketika kita memakai indikator ini, wah timingnya bagus nih menurut kita, tapi menurut orang lain kan belum tentu ya. Kemudian ini foreign ya, jadi ini analisa asing, apakah memang asing ini mengumpulkan barang tersebut ataukah memang dia jualan ya, justru memang dia jualan. Nah ini untuk analisa foreign flow-nya ini berdasarkan volume, kemudian berdasarkan value-nya seperti itu. Kemudian ini ada forum, ini forum biasanya lucu-lucu ya, jadi silakan kalau teman-teman mau ikut serta di sini juga ya nggak jadi masalah ya, tinggal bikin nama alias dulu di sebelah sini yang gambar pensil, teman-teman silahkan bikin. Ini recommended, ini rekomendasi biasanya dari setiap sekuritas biasanya ada. Nah ini ya kita ngelihat ada beberapa rekomendasi dari setiap sekuritas. Ini biasanya ditampilkan. Nah itu ya untuk tampilan dari NeoHots Mirai, dan ini chartnya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ini running trade kalau saat market berjalan, ini juga biasanya ikut gerak sih teman-teman. Kemudian ini ada watchlist, silakan ini barangkali kita mau masukkan watchlist nih, add new watchlist, kita bikin watchlist baru di sini bisa. Jadi untuk saham-saham favorit sendiri ya. Ini kemudian ada news, ini news semua emiten. Kemudian ada portofolio di sini juga ya. Nah seperti itu. Nah ini selain itu sih di sini juga bisa sih banyak menu lainnya. Ini kayak kita mau withdraw di sini ada juga ya menu transfer. Kita bisa withdraw dana kita, kalau misalkan memang kita ada profit ya kita withdraw aja keuntungannya ya. Seperti itu paling. Jadi yang menggunakan Mirai menurut saya sih ini oke lah, informatif. Cuman sayang gitu ya, akhir-akhir ini ya bahkan 1-2 bulan, satu bulan ke belakang ini Mirai itu ketika opening market itu sering lag ya. Mungkin teman-teman di sini juga pada mengalami gitu ya, karena kita kesal gitu ya ketika opening market nggak bisa masuk gitu ya, tahu-tahu harganya udah turun gitu. Nah ini memang seperti itu untuk saat ini ya untuk Mirai, tapi menurut informasi sih memang sedang tahap perbaikan server ya. Jadi semoga, karena sih dampak daripada work from home ini ternyata banyak beralih fungsi ke trading teman-teman. Jadi yang dipakai kebanyakan pada Mirai gitu ya. Nah itu jadi silakan teman-teman barangkali ada yang memikirkan untuk pindah ke Mirai ya silakan. Untuk tampilan mobilenya ini cukup informatif. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas yang lainnya ya, menggunakan MNC Trade, kemudian ada MOS, kemudian ada RHB Sekuritas. Oke, kita lanjut, kita cek coba ya dengan menggunakan MNC Trade dari MNC. Oke, nah ini yang kedua ya, ini dari MNC ya, nama aplikasinya MNC Trade. Nah ini untuk tampilan depannya ya, untuk tampilan depannya seperti ini. Kita bisa ngelihat juga sama indeks ya. Di sini ada Dow, kemudian ada Hang Seng, Nikkei, kemudian ada Eido. Ini bisa currency juga, komoditas juga tersedia di sini ada ya. Kita bisa ngelihat. Nah ini. Nah kalau misalkan kita mau login, kita tinggal login ke sini, kemudian kita masukkan password dan pinnya. Oke, saya masukkan dulu password dan pinnya. Sip. Nah, ini untuk tampilan mobile-nya ya. Jadi ketika kita mau melakukan jual beli sih kita breakdown ya satu-satu ininya, menunya. Nah, ini untuk watchlist. Ini untuk watchlist saham-saham pilihan kita, ini yang dari MNC recommendation. Kita juga bisa modif ya. Kita bisa bikin watchlist kita sendiri. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur kita mau masukin watchlist saham-saham apa ya yang memang saham-saham favorit tentunya. Nah kemudian setelah itu ini ada buy order ya. Nah ini di tampilan buy order kita harus masukin pin terlebih dahulu ya. Kita masukin pin terlebih dahulu. Oke sudah. Nah di sini di tampilan satu kali menu di buy order kita bisa ada menu buy, kemudian sell, kemudian amend, kemudian withdraw. Itu seperti biasa ya. Kita kalau misalnya mau withdraw tinggal klik yang di sini, nanti saham-saham yang memang ingin kita withdraw ataupun kita amend itu muncul. Nah, di sini juga
Ya ini, yang tanda bulat ini ya. Oke, kemudian ini juga kita bisa ngelihat stock price-nya ya. Ini pada saat hari berjalan, kita ingin lihat nih, ini ada last price-nya, kemudian frekuensi dan segala macamnya. Kemudian ini ada broker summary juga sama, kemudian ada trade book, kemudian ini ada tick chart ya. Oke. Nah ini untuk today done ya. Ini hari ini transaksi hari ini di selama satu hari ini di saham IMAS ya. Kemudian ini daily history-nya. Ini yang pergerakan hariannya ya, dari hari ke harinya. Kemudian ini ada news juga tentang IMAS itu sendiri. Nah udah, ini udah ya untuk tampilan dari buy order. Nah ini GTC order. Nah ini kalau untuk MNC kebetulan ya, jadi setiap kali kita pindah menu itu kita harus memasukkan PIN ya. Jadi setiap kali pindah menu kita harus memasukkan PIN. Nah, jadi pokoknya kalau kita mau menu sell, menu buy, kemudian masuk lagi ke menu portofolio, nah kita harus selalu masukin PIN. Buy order sama stock price hampir sama ya. Oh sorry, buy order enggak, beda. Ini stock price yang tadi saya sebutkan ya, ada broker summary, kemudian trader book segala macam. Ini running trade-nya. Di sini nanti kalau misalkan lagi market berjalan ini bergerak ya. Kemudian setelah itu portofolio. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, setiap kali kita masuk ke menu-menu lainnya, ini pasti diminta untuk melakukan input PIN terlebih dahulu ya. Tapi memang ini bagus. Ini bagusnya karena untuk mengamankan ya. Jadi supaya memang ketika kita melakukan order ataupun sell order itu ada notice-nya ya. Jadi diperingati dulu gitu kan. Kita harus masukin PIN terlebih dahulu. Yakin atau tidak nih gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kalau teman-teman sekalian fast trade atau misalkan cenderung benar-benar scalping ya, jadi membutuhkan waktu cepat gitu, ini pasti akan menjadi sedikit memperlambat gitu ya, karena setiap kali kita melakukan eksekusi itu harus memasukkan PIN gitu. Nah tidak enaknya seperti itu bagi saya ya. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang memang swing ataupun investasi itu nggak jadi masalah. Ini sangat friendly ya, dipakainya enak lah. Nah kemudian ini kita ada stock ranking juga ya. Ini kita bisa ada top gain ataupun top loss. Kita bisa ngelihat secara volume, kemudian sama value, frekuensi. Kita lihat secara market caps-nya, saham apa yang paling diminati gitu ya. Kemudian setelah itu ini aja ada foreign transaksi juga, kita bisa ngelihat net value gitu yang hari ini di buy sama asing yang paling banyak itu ada Antam, BBCA, kemudian Tower, ICI. Nah ini saham-saham yang memang hari ini di net buy sama foreign ya, sama asing. Jadi kita bisa ngelihat langsung di sini nih. Nah untuk tadi di NeoHots di Mirai kita hanya bisa ngelihatnya ya langsung di saham tersebut ya. Nah ini untuk chartnya kita lihat ya. Nah ini untuk chartnya di MNC Trade ya. Ini ada pengaturan. Kita juga di sini bisa candle chart ya. Ini chartnya candle. Kemudian kita juga bisa pakai seperti moving average. Kita mau pakai moving average berapa ya. Kemudian ada ini indikator lainnya, ada RSI, kemudian ada stokastik, ada MACD dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa atur sendiri dan kita bisa export ya. Jadi langsung diekspor ke media. Kita mau berupa gambar atau apa, kita bisa ekspor. Nah itu ya untuk apa namanya,
untuk MNC Trade. Nah, itu tampilannya. Jadi silakan teman-teman bagi yang memang berminat, tapi di sini kelebihannya ya. Jadi bagi kita yang mau ngebuka akun pakai MNC Trade itu cukup terjangkau ya, karena open akunnya hanya dengan Rp100.000 saja teman-teman bisa ngebuka di MNC Trade ya. Berbeda halnya dengan NeoHots dari Mirai itu minimal itu 5 juta gitu ya. Bahkan jarang-jarang 5 juta juga, bahkan untuk pertama kalinya harus 100 juta. Kalau memang tidak kenal-kenal banget ya, itu minimal 10 juta. Tapi memang bisa ditarik lagi karena itu opening account aja teman-teman. Sama halnya ketika kita melakukan opening account bank gitu ya. Itu kan harus ada ini ya, saldo berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk MNC Trade ya. Next kita ke yang punyanya Mandiri Sekuritas atau MOS ya. Nah, ini untuk Mandiri Sekuritas ya. Namanya MOS ya. Kalau misalkan teman-teman cari di Play Store itu ketik saja MOS, pasti itu nanti ada ya dari miliknya Mandiri Sekuritas. Oke, kita ini dulu ya, kita login dulu ya. Nah, teman-teman ini udah login ya. Jadi ketika kita melakukan login pertama kali ya, ini ada pin verification ya. Jadi pin ini cukup 1 kali juga untuk di Mandiri Sekuritas ini ya. Kita tinggal masukin pin ya. Sebentar. Nah, ini apply auto pin teman-teman. Jadi ini gunanya adalah, jadi ketika kita meng-on-kan pin ini, jadi kita ketika mau melakukan transaksi apapun, kita tidak perlu lagi untuk menginput pin gitu ya. Berbeda halnya ketika tadi di MNC Trade, jadi ketika kita mau eksekusi, mau apa kan itu harus ini ya, harus masukin pin lagi ya. Kalau ini cukup 1 kali, tapi ininya di apply auto pin ya. Oke, klik OK kalau sudah. Nah, ini maka dia akan langsung ke portofolio teman-teman. Nah, ini ke portofolio ya. Oke, nah di sini kita akan bahas satu-satu, kita breakdown satu-satu nih. Nah, ini watchlist ya, sama halnya kayak tadi di MNC Trade juga ada watchlist gitu. Ini ada watchlist saham, kita bisa masukin watchlist saham ya. Ini bisa per grup, ini misalkan grup 1 mau apa gitu, grup 2 apa, misalkan grup 1 konstruksi, kemudian grup 2 properti, grup 3-nya minyak atau gas dan lain sebagainya lah. Ini ini tampilan di mobile-nya ya. Kemudian ini chartnya juga. Oke, kita lihat ya apakah tampilannya menarik atau kita bisa input indikator lainnya seperti apa. Kita ke pengaturan. Nah, ini indikator-indikator yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Ini ada moving average, kemudian box chart, kemudian net chart, ada volume profile, Ichimoku table, Bollinger Band. Nah, ini bagi pecinta Bollinger Band nih. Kemudian ini cukup banyak juga ya, hampir sama dengan yang tadi miliknya Mirai. NeoHots Mirai cukup banyak ininya. Indikatornya cukup banyak. Nah, kemudian ini periodenya bisa diatur nih. Periodenya bisa diatur. Nah, ini ya. Ini pengaturannya bisa kita atur sendiri teman-teman. Nih, ini kayak apa? Max atau min value based on price gitu ya. Ini di on atau bisa di off kan juga. Ini untuk ininya ya. Oke, baik ya. Sip. Nah, ini untuk di chart itu sendiri kita bisa ngelihat nih di sini. Kita bisa cek. Nah, ini yang dan ini ada yang. Nah, ini untuk di chart ya.
Kemudian setelah itu ada order ya. Ini order ketika kita melakukan buy ataupun sell ya. Kemudian ada main atau withdraw. Nah ini ketika kita buy, kita tinggal ini bisa masukin harga, ini bisa di menu order ya, bisa di sini. Kemudian kalau misalkan kita mau nyari nama saham, itu bisa klik di sini. Nah di atas ini kita bebas mau ngetik saham apa gitu ya. Nah ini kita bebas mau ngetik saham apa. Nah di sini juga udah tersedia ini nih. Jadi ketika kita mau pakai limit, kita tinggal klik harga berapa, kemudian max limit kah atau max cash gitu ya. Jadi kita mau pakai trading limit atau cash yang kita miliki aja. Kemudian setelah itu tinggal tinggal buy ya. Oke, nanti akan ke eksekusi. Kalau misalkan kita nggak jadi biasa ya, ataupun mau withdraw, kita di sini klik dulu order listnya. Nanti di sini akan muncul saham-saham yang memang akan kita withdraw ataupun akan kita amend ya. Nah udah. Oke, setelah itu jika kita sell juga sama ini ya. Pengen sell saham apa gitu. Setelah ada nanti tinggal sell langsung. Tadi ini portofolio udah ya. Ini balik lagi ke home seperti ini ya. Ini berita-berita pada hari itu. Ataupun yang lama-lama juga masih bisa kelihatan di sini teman-teman. Nah itu kemudian ini ada news. News untuk saat ini untuk saham era belum ada ya. Ini untuk, nah kita bisa ngelihat di sininya mau news apa. Ini untuk saham era ataupun untuk yang lainnya belum ada. Nah kemudian setelah itu ada sektor ya. Kita bisa ngelihat sektor ini, sektor agri. Kemudian ini untuk tambangnya, kemudian basic industry ya, consumer, property, infrastruktur, finance, trade, kemudian ini manufaktur. Kita bisa lihat sendiri di sini berdasarkan sektor. Kemudian ini rankingnya juga kita bisa ngelihat ya, top gain ataupun lossnya berdasarkan frekuensi atau volume atau value. Ini brokernya berdasarkan frekuensi, volume atau value. Jadi bisa ngelihat broker apa nih gitu yang aktif nih berdasarkan frekuensi. Oh ternyata YP gitu ya. Kemudian kita pengen tahu broker apa nih yang aktif berdasarkan volume. Ternyata YP lagi gitu ya. Misalkan berdasarkan value YP juga gitu ya. Nah ini ada foreign buy, sama halnya kayak tadi di MNC Trade ya. Ini bisa ngelihat juga saham-saham apa yang memang di buy sama asing gitu ya. Oke, kemudian ini juga ada running trade ya. Jadi ini kalau market berjalan ini juga bergerak teman-teman. Oke. Nah, itu untuk tampilan mobile-nya ya. Kemudian menu tambahan lainnya di sini bisa ngelihat nih. Ini untuk singkatnya ya. Sama halnya sih, sama aja kayak tadi di bawah ya. Nah, ini kalau kita mau melakukan withdraw ya. Fund transfer ini kita melakukan di sini withdraw biasa seperti biasa ya. Oke, itu untuk mouse ya. Cukup simple sih. Nah, ini keunggulan dari mouse itu sendiri sih. Sampai dengan saat ini sih belum pernah menemukan yang make mouse itu nge-lag ya dengan kondisi saat ini ya. Jadi lancar-lancar saja. Kalau di Mirai ada yang pernah seperti itu, kemudian di MNC Trade juga. Karena memang itu diklaim bahwa kenapa mereka nge-lag itu, diklaim bahwa nasabahnya semakin banyak teman-teman. Ya sebetulnya semakin bagus ya. Karena berarti banyak orang yang percaya atau para trader ataupun yang memang newbie itu buka akunnya itu banyak, berarti permintaan pembukaan akun itu banyak di NeoHots Mirai ataupun di MNC Trade gitu ya. Cuman di sini mungkin dari pihak perusahaan juga sedang melakukan antisipasi dan sedang melakukan penambahan server ya. Jadi supaya hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Dan bahkan dari Mirai itu sendiri tahun depan insya Allah dia sudah menambah server dan kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi kembali. Ya semoga saja supaya kita lebih nyaman lagi ya tradingnya ya.
Nah itu untuk MOS. Kemudian sekarang ke RHB ya. Oke, nanti kita ke RHB ya. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya dari miliknya RHB Sekuritas. Jadi nama ininya aplikasinya RHB Trade Smart. Oke, kita login dulu ya. Tadi saya sebelumnya udah login dulu. Sekarang ini ada pin trading ya. Oke. Nah, ini untuk tampilan dari ini ya, dari RHB Sekuritas. Jadi sebetulnya ini kalau untuk urusan jaringan, mereka itu nomor 1 lah kalau saya bilang. Tidak pernah ada kendala nge-lag ataupun hang ketika opening market, lancar. Ini sangat lancar. Cuman memang ada beberapa kekurangan ya, karena di sini kita tidak bisa menggunakan chart secara sempurna. Jadi maksudnya beda halnya ketika kita melihat chart dari miliknya NeoHots gitu ya, ataupun dari miliknya MOS. Kalau yang di RHB Trade Smart ini kurang friendly ya, jadi kurang enak kalau kita pakai gitu ya. Tapi kalau untuk eksekusi ini nomor 1 ya. Jadi ini nggak pernah nge-hang, nggak pernah nge-lag, ini lancar. Nah ini nanti di sini terinformasikan teman-teman. Di sini ada bid, ada offer ya, kemudian jumlah volume di harga bid, kemudian ini jumlah volume di harga offer. Ini last change, kemudian change dalam persentase, kemudian valuation. Nah di sini juga ketika kita ini kan ketika kita mau beli tinggal input price ya, input price kemudian input quality. Di sini juga ada max buy limit, ada max cash. Jadi ketika kita klik max buy limit, itu nanti semua trading limit kita akan kena di situ ya, akan secara otomatis masuk di sini. Kemudian atau jika kita mau pakai max cash doang, tinggal 1 kali klik itu nanti sudah otomatis ya. Kemudian submit order, oke gitu ya. Nanti langsung secara sendirinya dia masuk. Nah, nanti jika memang kita pengen ngelihat antrian ya, di mana ini ada di order di sini nih yang plus ini ya. Kita tinggal klik ke sini. Nah, di sini ada misalkan barang kita belum match nih, ada di open buy. Kemudian kita sell tapi belum match juga, ada di open sell gitu ya. Kemudian nanti di sini juga kalau misalkan mau di amend atau di withdraw itu bisa. Klik aja nama sahamnya, nanti tinggal di amend atau di withdraw aja ya. Kemudian ini trade done, jadi transaksi yang sudah selesai ya. Yang sudah selesai, kemudian ini ada order list. Nah, seperti itu. Ini hard trade, kemudian ada hard trader. Begitu juga kalau misalkan teman-teman tinggal mau sell ya, tinggal klik sell ini, nanti sahamnya apa, ataupun di sini bisa nyari nama sahamnya ya. Di sini bisa nyari nama sahamnya, misalkan ERA. Nah ini udah ada yang muncul ya. Nah ini ada, tinggal max sell juga boleh. Kalau misalkan kita punya ERA banyak gitu ya, atau misalkan berapa lot, 100 lot, mau semuanya di sell boleh, mau setengahnya atau berapapun juga boleh. Nah seperti itu ya. Kemudian ini ada live trade, di sini jadi running trade. Kalau kita sih running trade ya, live trade itu jadi ini nanti kalau saat market buka ini bergerak teman-teman. Ini khusus LQ45. Kalau ini secara keseluruhan ya. Nah itu kemudian di sini juga nanti ada portofolio ya, di sini portofolio kita berapa gitu ya, sekiannya gitu ya ada. Kemudian ini ada stock price ya, stock list kita ya, stock list, kemudian profile kita di sini ada terlihat ya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu udah sih sebenarnya kalau di sini cuman sedikit ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau masukin watchlist bisa di sini. Tinggal klik tambah, mau watchlist apa, tinggal masukin aja. Kemudian bisa di save. Jadi ketika kita masuk kembali ke sini, jadi tidak perlu merubah-rubah lagi ya. Sudah ada tersendiri. Atau ini nanti ada favorit grup. Ini favorit infra dan properti, ini semuanya. Seperti itu ya. Nah ini untuk di secara
Mobilenya ya, ini sebetulnya bagus banget ya. Jadi lancar. Jadi di saat yang lain nge-lag ini lancar terus. Tapi ya memang itu. Kalau mau ngelihat chart di sini ya agak susah ya. Nggak bisa ngelihat secara keseluruhan gitu ya. Dan biasanya enaknya berbasis web untuk melihat chartnya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau real time melihat chart ya mending ke sekuritas lain aja. Ke NeoHots miliknya Mirai boleh. Nah ini juga bisa fund withdraw ya. Jadi ketika kita mau melakukan withdraw ya. Seperti itu. Nah jadi kalau misalkan saran saya sih kesimpulannya lebih baik kita memiliki minimal 2 sekuritas yang berbeda ya. Jadi supaya saling mendukung atau kalau misalkan salah satunya bermasalah, kita masih ada satu sekuritas lagi. Dan tentunya ini untuk pembukaan sekuritas itu sendiri kan ada nominalnya ya, bervariatif untuk opening account. Setahu saya sih untuk NeoHots Mirai itu bisa minimal 5 juta ya, kemudian MOS itu bisa 100.000 atau 1 juta, kemudian MNC Trade itu bisa 100.000 dan Trade Smart juga minimal 1 juta bisa. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dari beberapa 4 akun sekuritas yang memang biasa saya miliki dan tentunya ini bisa dipergunakan di mobile. Jadi menurut saya sih ini cukup recommended ya. Jadi keempat ini saling membutuhkan gitu. Di saat yang lainnya sedang lag, yang lainnya tetap lancar. Oke, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau memang video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, silakan sebar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.